Baiklah Sobat Teksir semua, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa ya, yang belum subscribe channel Teknisi Musafir, silahkan subscribe ya, agar tidak tertinggal notifikasi tool-tool gratis ya. Karena channel Teknisi Musafir adalah gudangnya tool gratis untuk pemula. Dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Teksir Official ya. Nah, di sini khusus untuk pembahasan hardware ya, khusus untuk pembahasan hardware yang software di Teknisi Musafir. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Sebelumnya saya memohon maaf ya, untuk channel Bang Teksir ini jarang upload ya sobat-sobat semua. Di samping memang ya kesibukan, jadi saya belum bisa konsisten ya. Nah, ini saya ceritanya lagi beli tahu petis ya. Yang ingin merapat guys. Nah, ini kebetulan di depan tempat saya itu ada jualan tahu petis Semarang. Nah, ini lagi proses goreng ya. Tahunya enak guys, cocok buat teman kopi ya. Oke, ini saya akan memenuhi request ya sobat-sobat semua, dimana request yang masuk itu adalah bagaimana cara menentukan ya titik test point pada baterai yang menggunakan baterai tanam ya. Jadi titik test point di HP Android yang sudah menggunakan baterai tanam. Nah, kita sebagai teknisi itu kan ketika ingin menganalisa ya kasus-kasus di hardware, apabila kita menjumpai baterai tanam, itu kita harus memerlukan power supply. Nah, untuk melakukan analisa dengan power supply ya, kita harus tahu dulu ya sobat-sobat semua titik test pointnya ya, yaitu jalur positifnya. Nah, beda dengan HP-HP zaman dulu. Kalau HP-HP zaman dulu itu sudah ada konektor baterainya ya. Ya, di baterai tanam juga ada, cuman titik untuk kutub positif negatifnya itu jelas. Nah, kalau di baterai tanam kita harus teliti dulu di mana letak kutub positifnya, karena yang kita butuhkan itu kutub positifnya saja. Untuk negatifnya itu kita bisa tempelkan di kaleng ya, terserah ya, itu kan banyak ya di mesin PCB itu. Kaleng-kaleng penutup IC, nah itu boleh ya di situ. Nah, ini kita akan coba untuk belajar bersama-sama ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya untuk pembahasan hardware, biar paham semua untuk pemula. Nah, ini penampakannya ya untuk Xiaomi, dan ini kebetulan sudah menggunakan baterai tanam ya. Nah, di sini kan kita bingung ya, kalau kita tidak mempunyai kabel power supply yang sudah support untuk PCB HP baterai tanam, ya kita gunakan metode cari titik test point untuk kutub positif, lalu kita lakukan solder ya menggunakan timah agar bisa dijepit menggunakan kabel power supply tentunya. Nah, caranya itu bagaimana sih? Tentu untuk kutub positif yang ada di PCB HP baterai tanam itu berbeda-beda. Kita lihat di fleksibel baterainya dulu, di mana letak kutub positifnya itu sebelah kanan atau kiri, dan kutub negatifnya itu sebelah mana. Yang penting itu ya kutub positifnya saja ya. Nah, itu kan tadi posisi ketika dibuka. Nah, kalau dibalik, karena pemasangannya kan nggak seperti ini toh. Nah, itu kan jalur positifnya itu berada di sebelah kiri. Tapi apabila dipasang tentu dia akan berubah menjadi di sebelah kanan, ya kan? Berarti
kita tinggal cari saja, kan biasanya itu kelihatan jalurnya ya sobat-sobat semua. Biasanya titik test pointnya, kutub positifnya itu tidak jauh. Nah inilah letak dari test point atau kutub positif di HP Xiaomi Note 5 ini. Nah itu tinggal kita kerok saja biar nanti ketika kita melakukan penyodern itu mudah. Itu pasti ada jalurnya kok kelihatan. Nah biasanya titik test point kutub positif itu tidak jauh dari konektor baterai tersebut. Cari saja dan diurut, pasti ada jalurnya. Intinya itu rumusnya kita tentukan dulu di sebelah kanan atau kiri untuk kutub positifnya. Nah kalau ini kan di sebelah, kalau kita posisi seperti ini kita buka ya sebelah kiri, tapi kalau kita pasangkan dia berada di sebelah kanan karena fleksibelnya kan dia modelnya ditekuk ya sobat-sobat semua. Oke, karena untuk titik test point dari kutub positif di baterai di Xiaomi ini sudah kita temukan, maka kita akan siapkan flux dulu ya, kasih flux dulu, lalu kita akan solder. Nah seperti ini contohnya, kita solder di kutub positifnya saja ya. Lalu biar lebih mudah melakukan pengecekan, kita solder di bagian untuk negatif itu kita tempel di kalengnya ya, kaleng PCB ya, bebas sih ya, kaleng sebelah mana saja. Nah jadi kan kalau dikasih timah seperti ini itu akan lebih mudah ya sobat-sobat semua untuk melakukan pengecekan atau menganalisa. Contoh kalau HP mati total itu bagaimana konsumsi arusnya ya. Nah ini sudah kita siapkan, penyodern pun sudah kita buat, kita tinggal hubungkan saja menggunakan power supply. Nah itu kan kutub positifnya ya. Nah ini kutub positifnya dan itu kutub negatifnya. Kita setel power supply di setelan 3,7 sampai 4 volt. Jangan sampai terbalik ya sobat-sobat semua. Jadi yang kutub positif ini lalu yang di kaleng itu untuk kutub negatif atau groundnya ya. Jadi kita hubungkan saja. Nah ini seperti ini. Jadi kan kita tahu nih kalau HP itu rusaknya di mana kalau menggunakan analisa dengan power supply. Jadi konsumsi arus yang keluar ketika sebelum ditekan power dan setelah ditekan power itu berapa kan ketahuan. Nah itu bisa dilihat dia naik ke 0,26. Biasanya itu kalau di power supply yang analog itu bergoyang-goyang ya jalurnya. Nah itu proses 0,28 sampai 0 ya, nah 34, kadang sampai 40, 50, bahkan sampai 1 ampere itu IC eMMC sudah menyambut. Nah itu bisa dilihat 1 ampere lebih ya, itu tandanya IC eMMC sudah menyambut. Jadi kan prosesnya IC power 0 sampai 0, 0 dari 0 sampai 0,1 ya. Dari 0,1 biasanya nyampe 0,2 atau 0,3 itu disambut CPU, dan 0,3 biasanya juga bisa nyampe dari 0,4 sampai 80 bahkan sampai 1 ampere itu disambut dengan IC eMMC. Ya tentunya tergantung dari apa ya, tipe HP-nya karena berbeda-beda ya konsumsi arusnya. Nah itu kan terus dia bergerak-gerak ya untuk jarum ampernya ya, kalau di analog itu ya bahasa simpelnya itu jarum ampernya. Jadi kalau untuk digital ya itu ampernya kan dia modelnya digital, jadi dia terus bergerak-gerak ya 0,6 terus gitu ya, bahkan nanti sampai 1 ampere. Nah itu 7 ya, tadi kan sempet ya sampai 1 ampere, dan biasanya kalau sudah sampai 0,80 0,70 itu HP sudah hidup dan sudah masuk ke proses menu atau masuk ke telepon awal ya. Nah seperti ini, itu ketika hidup kan 0,60 tuh ya. Ya dia bergoyang-goyang, itu ciri-ciri HP normal, dia bergoyang-goyang di power supply-nya. Jadi simple ya sobat-sobat semua, ini request sudah lama sekali baru saya buatkan. Mudah-mudahan trik sederhana ini bermanfaat. Tentu kalau kita punya kabel power supply-nya
untuk di HP Android yang sudah menggunakan baterai tanam itu lebih mudah. Mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.